Halo. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial tentang 15 rumus Excel yang sering digunakan dalam seleksi admin. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi TIK yang diampu oleh Ibu Niwayanani Suaryani Taruputri, SMMM. Sebelum lanjutin videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Rastiani dengan NIM 2502020008 dari jurusan akuntansi. Dan saya Riko Mangrista Pramantia dengan NIM 2502010047 dari jurusan manajemen. Perkenalkan, saya Holly Putri Juliani Suardevi dengan NIM 2502020014 dari Prodi Akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Halo, kembali lagi dengan saya Rista. Di sini saya akan menjelaskan 5 rumus dasar pertama yang digunakan untuk daftar admin. 5 rumus itu ada sum, average, count, max, dan min. Oke, langsung saja ke cara penggunaan rumusnya. Yang pertama ada rumus sum. Rumus sum ini digunakan untuk menjumlahkan data. Jadi berapa banyak pun data yang kita punya bisa kita jumlahkan dengan rumus sum. Oke, langsung saja sama dengan kemudian kita klik, kita ketik langsung rumusnya, bisa klik 2 kali. Dan di sini kita blok dari C2 sampai di E2 karena itu data yang kita punya. Jangan lupa kurung tutup dan enter. Oke, jadi ini dia jumlah data yang kita miliki. Bisa klik di pojok bawah 2 kali untuk agar rumusnya mau menurun langsung ke bawah. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mengetik rumusnya satu-satu. Dan kemudian rumus kedua yang kita punya yaitu average. Average digunakan untuk mencari rata-rata jumlah nilai dari data. Langsung saja penggunaannya sama dengan, dan kita klik average, klik 2 kali, dan jangan lupa memblok datanya dari C2 sampai di E2, kemudian kurung tutup dan enter. Jadi ini dia rata-rata nilai dari data tadi. Jadi rumus kedua sudah berhasil kita gunakan. Kita lanjut ke rumus count. Rumus count ini digunakan untuk mencari jumlah data yang kita punya. Langsung saja count, kemudian kita blok di bebas. Kita coba blok di bagian sini, kurung tutup dan enter. Oke, jadi dari sini kita sudah tahu bahwa ada 10 jumlah data dari tabel ini. Kemudian kita lanjut ke rumus yang keempat, yaitu max. Rumus max ini digunakan untuk mencari data tertinggi. Jadi langsung saja max kita blok di rata-rata nilai karena itu yang diminta dari data ini. Kurung tutup dan enter. Oke. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa data tertinggi dari rata-rata nilai yaitu 88,7. Benar ya yang ini. Rumus min hampir sama dengan yang sebelumnya. Bedanya ini digunakan untuk mencari data terendah dari tabel di atas. Penggunaannya sama. Blok data yang ingin dicari dan kurung tutup, enter. Oke, jadi ini dia data terendah yang kita punya. Jadi itu tadi 5 rumus dasar yang digunakan untuk menjadi calon admin. Untuk rumus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke teman-teman, tadi Karista udah ngejelasin 5 rumus. Di sini juga aku bakal ngejelasin 5 rumus lagi. Ada if, conif, sum if, average if, sama concatenate. Oke, langsung saja masuk ke rumus pertama. Kita bakal gunain rumus if untuk mencari status. Status apa yang dicari? Status kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Di sini kita udah punya kriteria ya. Kalau misalnya siswa tersebut berhasil memperoleh 65 sampai 100, dia dinyatakan lulus. Sebaliknya kalau di bawah 65 dinyatakan tidak lulus. Langsung saja kita gunakan rumus if. Nah, blok sel rata-rata nilai, lalu lebih dari atau sama dengan nilainya 65, titik koma. Value true-nya apa? Lulus ya teman-teman, kriteria yang dicari ya, lulus. Titik koma lagi, dan value if false-nya itu tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Langsung aja kita enter. Nah, di sini udah ada kriteria lulus karena rata-rata nilainya 88 ya. Langsung drag ke bawah. Nah, itu cara menggunakan rumus if. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke rumus kedua. Di sini kita bakal pakai conif. Nah, conif ini digunakan untuk mencari banyaknya murid yang lulus dari data tadi, dari data status tadi. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke rumus conif. Conif blok di kolom status. Nah, lalu titik 2. Karena dicari murid yang lulus, berarti if kriterianya kita pakai lulus. Nah, langsung aja kita enter. Oke, jadi di sini ada 6 murid yang dinyatakan lulus. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai ya teman-teman. Oke, langsung ke masuk rumus ketiga. Kita bakal pakai sum if, yaitu jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, di sini kan ada 6 murid yang lulus. Kita bakal jumlahin semua dari nilai murid itu berapa sih totalnya gitu. Langsung aja sum if tanpa berlama-lama lagi. Blok di kolom status ya, karena di sini kita bakal cari yang sudah lulus. Lalu titik 2, titik koma, kriterianya lulus, jangan lupa tanda petik, titik koma lagi. Nah, blok di total nilai, karena kita bakal ngejumlahin nilai murid yang lulus. Langsung aja kita enter. Oke, langsung muncul ya nilainya, jumlah total nilai murid yang lulus yaitu 1427. Oke, langsung masuk ke rumus yang keempat. Yang keempat ini kita bakal gunain rumus average if untuk mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Oke, langsung aja average if. Blok lagi di kolom status. Oke, kriterianya sama seperti yang tadi aku bilang, rata-rata nilai murid yang lulus, berarti kita ketik lulus ya. Lulus. Ingat kriterianya ditulis sama ya, untuk hurufnya kalau misalnya beda itu juga bakal berpengaruh ke rumus kalian, jadinya nanti false. Oke, titik koma lagi di rata-rata nilai kita blok. Langsung enter. Oke, jadi untuk rata-rata nilai murid yang lulus yaitu 79,3. Nah, itu dia. Langsung kita masuk ke rumus selanjutnya yaitu concatenate. Concatenate itu apa? Concatenate biasanya digunakan untuk menyatukan beberapa kalimat di kolom yang berbeda agar menjadi satu baris. Kita sih bisa ngetik satu-satu, tapi kalau misalnya datanya banyak sih kurang efisien ya. Nah, kita bisa pakai concatenate. Gimana caranya? Kita klik concatenate. Nah, blok kolom yang diinginkan, titik 2, petik, kita pakai spasi di sini ya teman-teman, agar nanti teksnya itu nggak dempet dia gitu. Spasi, tanda petik, titik 2 lagi, titik koma lagi, blok sel yang diinginkan, titik koma lagi, tanda petik, spasi, titik 2, dan keterangan. Oke, langsung di enter. Oke, mau kan dia SDN 14 pagi, langsung drag ke bawah.
Oke, simple ya teman-teman. Untuk kelima rumus ini ada if, if, sum if, red if, sama concatenate. Oke, untuk 5 rumus selanjutnya bakal dijelasin sama rekan aku, jadi stay tune. Oke, halo guys. Sekarang kita mau bahas 5 rumus lagi karena tadi kita udah belajar 10 sama teman-teman aku. Sekarang giliran aku. Dan kita akan belajar 5 rumus, yaitu ada lower, upper, proper, sama yang di bagian di part 3 itu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di rumus ini kita akan belajar bagaimana kita mengubah font yang kurang jelas atau berantakan ke font yang kita mau. Itu ada huruf kecil, huruf besar, ataupun kita mau huruf besar di awal kata aja. Nah, untuk huruf kecil semua itu kita bisa menggunakan rumus lower. Caranya sama dengan lower, klik 2 kali, atau bisa juga kalian langsung buat kurung buka, kemudian pilih teks yang kalian mau ubah, kurung tutup, dan enter. Dan datanya akan langsung berubah menjadi data yang kalian inginkan ya. Begitu juga jika kalian mau huruf besar semua, bisa menggunakan rumus upper. Rumusnya sama dengan upper, klik 2 kali dan klik datanya, enter. Begitu juga jika kalian mau menggunakan huruf besar di awal kata aja, kalian bisa menggunakan rumus proper, sama dengan proper, kemudian pilih datanya dan enter. Oke, kita langsung lanjut ke part 3, yaitu kita akan belajar rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, dimana rumus ini kalian bisa gunakan jika kalian mempunyai data referensi yang berbeda sheet ataupun berbeda Excel. Nah, caranya kalian harus mengetahui data referensi yang kalian punya itu berbentuk vertikal atau horizontal. Vertikal itu adalah memanjang ke bawah, dan sedangkan horizontal itu memanjang ke samping. Jika data yang kalian punya itu memanjang ke bawah atau vertikal, kalian bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan jika kalian memiliki data yang berbentuk horizontal atau memanjang ke samping, kalian bisa menggunakan data HLOOKUP yang ini. Oke, sekarang kita akan mencari nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Kita lihat dulu data referensi yang kita miliki. Untuk nama customer itu ada di data yang berbentuk vertikal atau memanjang ke bawah. Berarti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita langsung aja ke rumusnya, sama dengan VLOOKUP, klik 2 kali, kemudian pilih datanya, kemudian titik 2, dan kita cari ke data referensi, kemudian blok dari nomor pemesanan sampai domisili yang di bawah, kemudian jangan lupa dikunci menggunakan F4, titik 2. Nah, untuk yang ini kita gunakan apa yang kita mau cari, karena kita mau cari nama customer dan itu ada di kolom yang B atau yang nomor 2, berarti kita buat nomor 2 dan titik 2 0, enter. Dia akan keluar Fiona. Sekarang kita bawa tarik bawah, habis itu kita lihat untuk nomor pemesanan 106 itu di data referensi kita adalah namanya Fiona, berarti udah benar ya guys. Nah, sekarang kita lanjut ke cara mencari domisili. Nah, di data referensi yang kita miliki, domisili itu ada di tabel yang vertikal, berarti kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, klik data yang kita punya, kemudian ke data referensi, kemudian jangan lupa dikunci menggunakan F4. Titik 2, kita lihat domisili itu ada di kolom yang mana. Kalau kolomnya itu yang di D, berarti kita cari yang kita buat nomor 4 karena D itu nomor keempat, huruf keempat. Kemudian titik 2 0, enter. Oke, kita cek lagi di 106 itu domisilinya ada di Palembang, berarti udah benar ya. Sekarang kita ke lama pengiriman. Kita lihat data referensi yang kita punya. Di lama pengiriman itu adalah di tabel yang berbentuk horizontal. Dan di sini kita tahu kita udah punya data kotanya, berarti domisilinya ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP, kemudian kita klik domisilinya, titik 2,
ke data referensi, blok dari kota dan nama pengiriman, kemudian jangan lupa dikunci menggunakan F4, titik 2, dan karena nama pengiriman itu ada di kolom nomor 2, berarti kita buat nomor 2 dan 0, enter. Oke. Sekarang kita lihat dan memastikan apakah Palembang itu lama pengirimannya selama 2 hari. Palembang lama pengirimannya itu 2 hari. Nah, kayak gitu caranya untuk kita menggunakan rumus lookup dan VLOOKUP. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan dari kita bertiga tentang 15 rumus Excel yang sering digunakan pada saat tes admin. Kami bertiga berharap semoga rumus ini bisa berguna untuk kita semua, dan juga kami meminta maaf jika masih ada penjelasan yang kurang jelas ataupun salah kata dan banyak kekurangan lainnya. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye. Bye, terima kasih.